Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku menyampaikan pesan semesta. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku awali dengan pesan spiritual. Oke. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Oke, pesan spiritual tentang inisiasi, ritual peralihan melewati ambang pintu. Beberapa ruang inisiasi ya, dan kuil yang paling sakral mungkin tampak menakutkan dari luar, tetapi sangat indah di dalamnya. Ini melambangkan perjalanan yang harus ditempuh oleh peziarah jiwa untuk mencapai suatu tempat yang sakral. Namun hanya yang diinisiasi yang dapat masuk. Mungkin disitulah kamu berada saat ini. Kamu sedang diuji, diinisiasi karena kamu menuju dalam perjalanan ke suatu tempat yang sakral ya. Jadi ibaratnya gini, ujian hidup, masalah yang datang dalam kehidupan kita ya, kok seperti menakutkan gitu. Padahal di dalamnya ada keindahan ya, yaitu apa? Hikmah yang bisa diambil, pelajaran, pengalaman yang berharga ya. Seperti di gambar ini. Dari luar tampak tempat ini menyeramkan ya, permasalahan, ujian hidup. Tapi di dalamnya ada pemandangan yang indah. Nah, disinilah kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang indah ini. Tapi sebelumnya kita dihadapkan pada ujian hidup. Itu. Ya. Dan di ruang inisiasi ini, saat ini posisi kita berada di luar. Ya. Akan ada waktunya kita berada di dalam. Ini melambangkan bahwa hanya orang yang diinisiasi atau diizinkan ya, yang dapat berada di sana saat ini, dan kamu tahu kamu sedang menuju ke sana ya. Mungkin saat ini kita belum, orang lain sudah, tapi kita sedang menuju ke sana. Inisiasi mengharuskan kita melewati ambang batas dari satu dunia atau keadaan ke dunia atau keadaan berikutnya. Kita dipanggil untuk menghadapi apa yang membuat kita takut dan harus rela kehilangan semuanya ya. Kadang kita dihadapkan pada ujian hidup, kita harus kehilangan ya, seseorang kita sayangi, hubungan, pernikahan, pekerjaan, bisnis, usaha, harta ya. Dan untuk mendapatkan cara hidup baru, cara hidup yang aman, rasa aman, kedamaian, dan makna. Kamu akan mendapatkan itu semua setelah bisa yang melewati yang namanya ujian hidup ini ya. Dan akan sampai pada titik sebuah pemandangan yang indah. Nah, pemandangan yang indah atau tempat yang indah ini adalah hidup baru, rasa aman, kedamaian ya, dan penuh makna. Inisiasi seperti ritus peralihan, menandai peralihan dari satu zaman ke zaman berikutnya.
dan dapat terjadi karena gejolak emosi ya, kita mengalami gejolak emosi, kehilangan yang sangat besar, kesedihan atau bahkan kehancuran. Namun melalui kesulitan yang tampak, hati kita terbuka dan semangat kita diinvestasikan untuk melangkah maju. Kita melakukan perjalanan suci ya, untuk lebih mengenal siapa diri kita dan siapa kita datang berada di dunia ini, berada di bumi ini ya. Itulah makna dari pelajaran hidup, ujian hidup ya, untuk lebih mengenal diri kita. Bayangkan kalau hidup kita selalu seneng terus ya, kita nggak akan tahu siapa diri kita, apa misi kita dalam dihadirkan di dunia ini, siapa jati diri kita, karena kita tertutup dengan kesenangan-kesenangan semu. Jadi memang ujian hidup, pelajaran hidup itu perlu untuk meningkatkan kita ke vibrasi yang lebih tinggi, dimana kita bisa menjadi seseorang yang bijaksana, sabar, selalu bisa menerima takdir ya. Kalau kita senang terus, kita nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Ya, oke. Nah, jika saat ini kamu sedang dalam perjalanan ini, kamu akan berhasil melewatinya dan suatu hari nanti, kamu akan memberkati hal yang menghancurkan dan membuat kamu retak, karena dunia ini membutuhkan kamu untuk terbuka. Kamu akan pergi ke suatu tempat yang sakral, itu akan sepadan dan kamu lebih dekat dari yang kamu kira ya. Akan dipertemukan di titik dimana kita tuh mempunyai kesadaran tertinggi ya. Ini diibaratkan sampai tiba di tempat yang sakral, kesadaran tertinggi. Nah ya, ini pesan spiritualnya, mudah-mudahan bermanfaat ya dalam menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Oke, next. Jika saat ini sedang ada yang kamu manifestasikan, aku coba meminta jawaban pesan ya dari para malaikat. Apa hasil ya dari yang sedang kamu manifestasikan saat ini? Berhasilkah, tertunda, atau ada pesan-pesan tertentu? Ya, it's up to you. Manifestasimu akan terwujud, ini semua bergantung dari dirimu sendiri. Jadi malaikat memberikan jawaban, terserah kamu. Jika kamu pengen, berusahalah terus. Jika kamu nyerah, jangan harap kesuksesan. Nah, intinya itu ya. Kamu mau ambil jalan yang lurus atau yang berbelok-belok? Kamu mau ambil yang apa ya istilahnya? Yang positif atau yang negatif? Ya, hasil, resiko, konsekuensi kamu sendiri yang menanggungnya. Nah, makanya Angel memberikan jawaban, terserah kamu. Semua itu akan terwujud ya, sesuai dengan cara yang kamu usahakan, jalan yang kamu pilih. Tuh, ya. Oke, next kita lanjut. Pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Oke. Taurus, cultivate. Hari ini mungkin kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Taurus, atau Taurus ini adalah zodiak kamu ya. Nah, kita lihat apa pesan dari Taurus. Oke, cultivate itu kayak apa ya? Memperdalam gitu ya. Meyakinkan. Nah, Taurus memintamu untuk tetap diam, menggali, menumbuhkan akar, dan memperkuat diri seiring berjalannya waktu. Wujudkan dengan cara yang praktis, dilambangkan oleh seekor banteng yang berdiri di ladang. Taurus menguasai leher dan suara atau cakra tenggorokan. Tujuannya adalah untuk
membawa kehidupan ke dalam materi ya, melalui apa yang kamu tanam ya, sesuai dengan potensi kamu. Jadi gini, ketika kamu punya bakat ya, kamu punya talent, nah disitulah kamu lebih menggali lagi. Siapa tahu ternyata kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu jalani sekarang ya. Tindakan yang bisa kamu lakukan, gunakan metafora berkebun. Bajak dulu tanahnya, tanam benih, rawat tanaman dengan air dan pupuk, dan lindungi tanaman tersebut dari parasit, benalu, pemangsaan gitu-gitulah ya. Tumbuhkan akar daripada kamu meninggalkan. Jadi kayak rawatlah apa yang kamu punya saat ini ya, daripada kamu harus meninggalkan. Selagi masih bisa diselamatkan, selamatkan dan rawatlah gitu loh ya. Oke, dalam sebuah hubungan ya, ketika ada sinyal-sinyal yang kamu ngerasa kok ada sesuatu hal yang nggak enak, kok ada yang janggal gitu ya, jangan melakukan pembiaran, segera mencari tahu penyebabnya apa, masalahnya apa ya. Itu tadi, daripada kamu harus istilahnya apa ya, meninggalkan masalah yang belum selesai, ada baiknya kamu cari tahu, rawatlah, selamatkan selagi bisa. Seperti diibaratkan menanam tanaman tadi itu ya, nggak cuman dibiarin tumbuh aja, tapi dirawat, dibajak, dicari tahu permasalahannya apa. Nah ya, seperti itu. Mencari, simpelnya sih mencari tahu lebih dalam, merawat yang sudah ada ya. Oke, next kita lanjut energi hari ini. Tapi ya tentu saja selama masih bisa diselamatkan, bisa dipertahankan, bisa dibina ya. Tapi kalau memang sudah membusuk ya sia-sia. Next kita lanjut energi hari ini. Oke, Six of Pentacles. Aku tarik dulu aja semuanya. Eight of Cups, The Lovers, Two of Wands, Six of Swords. Dari di sini gambaran energi Eight of Cups sama Six of Swords, kamu akhirnya bisa move on dari sesuatu hal yang membelenggu, mengganjal, toksik, bikin kamu stuck, nggak berkembang, tidak memberikan support ya, mau itu dalam percintaan, pekerjaan, pertemanan, atau dalam keluarga. Bukan berarti ninggalin keluarga ya, tapi kayak kamu yang udah nggak berharap apapun karena tidak ada support di sini, misalkan seperti itu ya. Beberapa dari kalian juga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sesuatu hal yang memang udah nggak worth it, nggak bisa menghasilkan, nggak profit, nggak ada gunanya, cuman ngeribetin aja ya. Nah, kemudian ada beberapa dari kalian yang hari ini melakukan perjalanan atau merencanakan perjalanan. Ini bisa keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri, jarak jauh ya. Dan oke, dari Six of Pentacle ada rezeki ya. Income kamu hari ini ada peningkatan. Kalau aku bilang karena Six of Pentacle sangat bagus ya. Jadi kalau kamu ada income harian hari ini, duit masuk atau rezeki nggak dari kerjaan aja ya, mungkin support dari pasanganmu atau seseorang yang suka sama kamu, mau pengen bantu kamu gitu ya. Bisa juga ini rezeki, kamu mendapatkan hadiah, mungkin door prize, kado, atau dapat oleh-oleh.
Nah, ini mungkin juga bisa energi kamu berbagi ya, karena ada rezeki lebih, kamu berbagi atau kamu membantu orang lain yang lagi kesusahan. Terus ada the lovers, wow, terkoneksi dengan soulmate kamu. Nah, the lovers ini energi zodiak Gemini, mungkin kamu berzodiak Gemini atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini. Ada pertemuan atau komunikasi dengan soulmate kamu, dan kehidupan asmara atau percintaan kamu hari ini sangat harmonis ya. Beberapa ada pertemuan romantis, nggak harus dengan pasangan sih, bisa mungkin lagi PDKT juga atau HTS-an. Terus two of wands ya, ada kemitraan atau partnership, jadi kamu kayak ada kerjasama, kamu dapat klien, transaksi ya, kontrak kerja gitu, partner bisnis. Dalam hubungan hari ini, hubunganmu dengan seseorang yang kamu fokuskan atau pasanganmu ya sangat-sangat kooperatif. Ada komunikasi yang intens, saling bekerja sama satu sama lain ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi, emosi itu merupakan bagian alami dan memang penting ya dalam kehidupan. Tetapi, emosi juga dapat mendistorsi persepsimu dan mengaburkan visimu. Ya, agar dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, kamu harus melepaskan rasa dendam. Jadi ini I see, makanya di energi kamu ada energi move on atau melepaskan, let go atau meninggalkan ya. Karena apa di sini pesan percintaannya? Kita manusia biasa, emosi itu sesuatu yang wajar ya, normal, alami. Nggak ada orang yang nggak pernah emosi gitu kan. Dan ya sometimes itu penting ya untuk beberapa momen gitu kan, tetapi mesti berhati-hati. Kamu yang terlalu emosi itu bisa apa ya istilahnya, ketika kamu mempunyai tujuan hidup tuh, visi misimu yang jelas, yang memang itu petunjuk dari semesta, itu bisa ketutup karena kamu marah, emosi gitu. Jadi petunjuk itu jadi kayak ketutup, mendung gitu loh ya. Nah, dan jika kamu ingin melihat segala sesuatunya dengan jernih ya, tentang permasalahan, tujuan hidupmu, tujuan hubunganmu dengan seseorang, masa depan hubungan kalian gitu ya, kamu harus melepaskan dendam ya, jangan menyimpan lagi dendam masa lalu. Dan bahkan ketika saat ini mungkin kamu berkonflik dengan seseorang atau pasanganmu ya, jangan ada rasa dendam supaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Oke. Dan buat kamu yang sudah bisa melepaskan rasa dendam ya dari energi masa lalu, percayalah kamu akan berada di hubungan baru yang jauh lebih baik. Oke. Next, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. I am protected by source. Oke, aku dilindungi oleh sumber. Sumber itu cahaya. Cahaya itu ilahi. Jadi, apakah kamu mempercayainya? Jika kamu tidak yakin, jika kamu takut, jika kamu merasa terekspos, panggillah cahaya sumber itu, yaitu ilahi. Energi frekuensi tinggi ini akan menangkis getaran yang lebih rendah ya, seperti niat buruk atau bahkan orang-orang yang berniat kurang baik ya, yang tidak mempertimbangkan kesejahteraanmu atau apa ya istilahnya, tidak memberikan manfaat buat kamu, atau apa ya, mungkin bahasa yang lebih tepat itu ya.
yang tidak mensupport ya, mungkin bahasa yang lebih tepat yang tidak mensupport dan berniat kurang baik sama kamu. Nah, sumber atau cahaya atau ilahi ini akan melindungimu ya selama kamu yakin, kamu percaya dan kamu memanggilnya. Ketahuilah bahwa kamu kuat dan kamu bahkan lebih kuat saat kamu bersatu dengan semesta. Cinta dan cahayanya yang selalu ada akan membantumu melewati masa-masa tergelap sekalipun. Hari ini ya, ia mengingatkan kamu bahwa kamu dilindungi dan aman untuk melangkah maju. Dan vibrasimu hari ini, aku dikelilingi oleh cahaya sumber, atau kamu bisa ucapkan sebagai mantra atau afirmasi ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kalian boleh share ke teman-teman yang membutuhkan pesan semesta ini. Oh ya, aku juga mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks ya. Aku doakan rezeki kalian makin berlimpah. Oke, see you. Bye-bye.